God. Absolute. Our raft. From there. Stop pecking on my raft. Di awal cerita diperlihatkan seorang astronot yang tersesat di sebuah hutan asing setelah tanpa sengaja masuk ke dalam lorong ruang dan waktu misterius. Wajahnya dipenuhi rasa panik ketika sadar bahwa dirinya memang berada di bumi, tetapi bukan di masa yang seharusnya. Belum sempat memahami keadaan, ia malah terjatuh dan berhadapan dengan makhluk raksasa yang siap menerkamnya kapan saja. Cerita kemudian beralih kepada seorang pria bernama Dr. Ryan, seorang paleontolog yang menghabiskan hidupnya mempelajari kehidupan purba, evolusi hingga berbagai misteri masa lampau. Saat itu Ryan sedang hadir di sebuah acara televisi untuk membahas teori kontroversial ciptaannya yang ia beri nama kuantum paleontologi. What exactly is that? It's the only real solution. Time warps. Menurut Ryan, perjalanan waktu bukan cuma khayalan film fiksi ilmiah. Ia percaya manusia suatu hari bisa kembali ke masa lalu demi mengatasi krisis bahan bakar fosil di masa depan. Sayangnya teori tersebut dianggap terlalu gila oleh banyak orang. Bahkan ketika ditanya soal dana penelitian yang sudah menghabiskan puluhan juta dolar, Ryan hanya bisa menjadi bahan ejekan. 5 years, over $50 million. $50 million of your own money studying time warps? Taxpayers' money. I don't have $50 million. Tujuan sebenarnya dari wawancara itu adalah mencari investor agar proyek mesin waktunya bisa selesai. Namun bukannya mendapat dukungan, ia malah dihina habis-habisan oleh pembawa acara. Kesal dan kecewa, Ryan akhirnya memilih meninggalkan studio. Like your producer said, For silent killing? Are you out of your mind? What, are you crazy? Di tengah keterpurukannya, sahabat sesama paleontolog bernama Yuda tiba-tiba datang membawa penemuan aneh. Ia menemukan fosil berusia 200 juta tahun, tetapi bentuknya justru mirip korek api modern. Bukan cuma itu, Yuda juga menemukan kristal misterius yang mengandung radiasi energi tachyon, unsur utama yang dibutuhkan Ryan untuk menyempurnakan mesin waktunya. Beberapa hari kemudian, Yuda mendatangi tempat kerja Ryan dan terkejut melihat laboratorium itu sudah berantakan. Rupanya Ryan berhasil menyelesaikan perangkat mesin waktunya. Ia bahkan dilengkapi pengeras suara yang bisa memutar alat musik. Walaupun Ryan sendiri masih takut mencobanya secara langsung. This is probably the greatest work of genius in the last 100 years. it is great. Whoa, where are we going? We're gonna go and test this little device in the field. Karena penasaran, Yuda mengajak Ryan pergi ke lokasi tempat ia menemukan fosil dan kristal tersebut. Tempat itu berada di sebuah wahana wisata, gua di tengah gurun terpencil. Di sana mereka bertemu pengelola tempat bernama Samudin, pria nyentrik yang langsung antusias mendengar teori perjalanan waktu milik Ryan. Anything? Yeah. Taking these guys to the cave. Karena fosil ditemukan di dalam gua, mereka bertiga pun memulai tur menggunakan perahu kecil menyusuri lorong waktu bawah tanah. Saat masuk lebih dalam, alat milik Ryan tiba-tiba menangkap sinyal tachyon yang sangat kuat. Cave ride begins! Without a doubt, this cave is most important. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengaktifkan mesin waktunya. Seketika dunia sekitar mereka pun berubah. Kini mereka berdiri di hamparan gurun luas dengan kapal kuno terbengkalai dan 3 bulan raksasa menggantung di langit. Dari situ Ryan menyimpulkan bahwa mereka telah terlempar sekitar 200 juta tahun ke masa lalu, jauh sebelum peradaban manusia modern itu ada. Currently in our party, me, Dr. Rick Marshall. Ketika sedang menjelajah, mereka melihat sekelompok manusia purba hendak melakukan ritual pengorbanan. Samudin yang terkenal nekat langsung mencoba menolong salah satu tawanan dengan menunjukkan benda modern kepada mereka. Fire. Oh, son of a bitch!
Tawaran itu bernama Carka, manusia purba yang hampir saja dibunuh jika Rian dan kawan-kawannya tidak datang tepat waktu. Yuda yang sedikit memahami bahasa primitif mencoba berkomunikasi dengan Carka. Awalnya berjalan lancar, tetapi saat Rian mencoba berbicara, Carka malah bersikap agresif hingga membuat mereka semua terjatuh ke rongga bawah tanah. Belum selesai masalah mereka, tiba-tiba akar hidup muncul dari tanah menggantung tubuh mereka di atas pohon. Disitulah mereka sadar kalau tempat tersebut ternyata sarang seekor Tyrannosaurus Rex ganas. Point the toe! Tanpa pilihan lain, mereka mengikuti Carka berlari masuk ke dalam hutan demi menyelamatkan diri. Lucunya, di tengah situasi hidup dan mati itu, Rian dan Yuda masih sempat kepikiran mengambil foto sebagai bukti ilmiah. Mereka akhirnya berhasil mencapai tebing dan lolos dari kejaran T-Rex. Namun ternyata dinosaurus itu tidak menyerah begitu saja. Hewan raksasa tersebut bahkan mampu melompati jurang dan kembali mengejar mereka. Beruntung mereka menemukan gua sempit yang tidak bisa dimasuki T-Rex. Di dalam gua itu mereka menemukan sisa kerangka manusia lain yang tampaknya pernah bernasib sama. Keesokan paginya, cahaya misterius muncul dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, Rian mendapat semacam penglihatan tentang makhluk asing yang meminta pertolongan. Help me, please. Karena penasaran, ia langsung menuju sumber cahaya tersebut bersama Yuda, Samudin, dan Carka. Di sana mereka menemukan kuil kuno dengan menara kristal raksasa di tengahnya. Samudin yang paling ceroboh langsung menyentuh kristal itu dan merasakan getaran aneh mengalir ke tubuhnya. Tanpa mereka sadari, tempat itu sebetulnya adalah markas bangsa alien yang terdampar sejak ribuan tahun yang lalu. Do you believe in love after love? Really don't think you're strong enough. Ketika tanpa sengaja membuka pintu rahasia menuju bagian dalam menara, mereka bertemu alien bernama Enor. Makhluk itu mengaku telah terjebak di sana selama 10.000 tahun. Dengan kemampuan telepatinya, Enor mengatakan bahwa Rian adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Of course. Even in the farthest reach. Enor lalu menceritakan tentang musuh besarnya bernama Zorak, alien haus kekuasaan yang ingin memakai kristal tersebut untuk menguasai alam semesta. Kristal itu ternyata memiliki energi Taichon luar biasa yang mampu memanipulasi ruang dan waktu. Karena itulah Enor membutuhkan perangkat buatan Rian sebagai penguat energi kristal tersebut. Percaya dengan cerita itu, Rian dan kelompoknya setuju membantu menemukan alat mesin waktu yang hilang. Obsessed with using the power of these crystals to conquer the universe. Bring it to me and rescue us all. Dengan bantuan Carka, mereka menuju sebuah wilayah aneh tempat membagi benda dari dunia modern terdampar. Mulai dari kapal besar, jembatan raksasa sampai mobil penjual es krim. Namun situasi berubah kacau ketika seekor T-Rex muncul dan bertarung melawan Allosaurus. Teori Rian tentang penyamaran bau tubuh menggunakan urin dinosaurus ternyata malah membuat mereka menjadi sasaran utama kedua monster tersebut. Dalam kekacauan tersebut, Samudin berhasil meledakkan Allosaurus menggunakan tabung gas LPG. Dari situlah mereka sadar kalau perangkat milik Rian ternyata berada di dalam perut dinosaurus tersebut.
Sayangnya, sebelum sempat diambil, alat tersebut dibawa kabur oleh seekor pterodaktil. Just me. And I had a change of heart. Will and Harley. Malam harinya, Ryan yang putus asa malah duduk sambil memainkan gitar dan menyanyikan lagu sedih. Tetapi saat ia lengah, seekor nyamuk purba raksasa datang menghisap darahnya sampai pingsan. Esoknya, mereka mendaki gunung berapi tempat sarang pterodaktil berada. Karena perangkat itu terus mengeluarkan musik, mereka lebih mudah menemukannya. Ketika telur-telur pterodaktil mulai menetas akibat musik berhenti, mereka harus kabur secepat mungkin. Untungnya Carka sudah menyiapkan buah fermentasi aneh yang bisa membuat hewan buas mabuk. Di perjalanan, mereka bahkan bertemu kepiting raksasa yang akhirnya jatuh ke air panas dan matang seketika. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyantapnya bersama-sama. Namun petualangan mereka berubah drastis ketika Yuda menemukan menara kristal lain di bawah tanah. Di sana ia melihat rekaman hologram yang mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata Enor selama ini berbohong. Alien yang sebenarnya jahat bukanlah Zorak, melainkan Enor itu sendiri. Ia dulu membunuh Zorak dan sengaja dikurung oleh kaumnya agar tidak menguasai alam semesta menggunakan kekuatan kristal. Sayangnya Yuda keburu ditangkap anak buah Enor sebelum sempat memberitahu yang lain. Saat Ryan dan Samudin menyusul ke markas alien, mereka menyamar menggunakan kulit makhluk asing yang sedang mengganti lapisan tubuh. Di sana mereka melihat Yuda akan dilempar ke lahar panas sebagai hukuman. Enor yang kini sudah bebas mulai mengendalikan para alien menggunakan kekuatan kristalnya. Ia bahkan berniat menjadikan bumi sebagai tempat berkembang biak kaumnya. Di tengah kekacauan itu, seekor T-Rex kembali muncul dan membuat situasi makin gila. Ryan yang merasa bersalah memutuskan melawan dinosaurus itu sendiri. Tapi bukannya menang keren, ia malah tertelan hidup-hidup oleh T-Rex. He's your man. Anehnya, beberapa saat kemudian Ryan keluar dari tubuh dinosaurus itu dalam keadaan selamat. Rupanya ia tanpa sengaja membantu sistem pencernaan si T-Rex sehingga hewan itu malah menjadi jinak dan patuh kepadanya. Dengan bantuan dinosaurus tersebut, mereka berhasil mengalahkan pasukan alien dan masuk ke dalam menara kristal. Saat Enor mencoba kabur ke masa depan, Ryan berhasil menghentikannya hingga salah satu kristal itu pecah. Untungnya Ryan teringat pada kristal yang ditemukan Yuda sebelumnya. Kristal itu dipakai menggantikan sumber energi yang rusak. Saat portal waktu kembali terbuka, Samudin justru memilih tinggal di masa purba bersama Carka. Ternyata Carka adalah seorang pangeran dari sukunya dan memiliki banyak pengikut cantik yang siap melayani mereka. I'm Will. Guys, with that was definitely a good choice.